Baik, kita memasuki part yang ketiga, yaitu adalah helping relationship antara perawat dengan pasien. Di sini saya akan menjelaskan, saya Eryono Budi Wijoyo akan menjelaskan terkait dengan apa sih helping relationship dalam proses komunikasi terapeutik atau hubungan antara perawat dengan klien. Baik, next. Nah, ini adalah beberapa definisi yang muncul terkait dengan helping relationship. Yang pertama adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan atau menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupannya. Jadi ada proses komunikasi atau hubungan satu dengan yang lain atau kelompok dengan kelompok yang saling memberi dan juga menerima bantuan. Selanjutnya, pada konteks keperawatan, hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara perawat dan klien. Nah, ini adalah hubungan terapeutik yang sudah kita bahas di depan tadi. Akan tetapi, kita akan melihat konsep dari helping relationship itu apakah berbeda dengan komunikasi terapeutik atau tidak di sana. Ya, yang ketiga adalah ketika hubungan antara perawat dan klien terjadi, perawat sebagai penolong atau sebagai helper, kemudian membantu klien sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, di mana tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, klien, sehingga proses kesembuhan itu menjadi lebih baik lagi. Itu adalah helping relationship. Next. Nah, ini adalah karakteristik helping relationship yang didapatkan dari Roger dalam Stewart. Di sini, yang pertama adalah kejujuran, kemudian tidak membingungkan dan cukup ekspresif, kemudian bersikap positif, empati bukan simpati. Nah, nanti akan kita perjelas apa sih empati, apa sih simpati, dan bagaimana contoh empati itu, dan bagaimana contoh dari simpati itu. Kemudian mampu melihat permasalahan dari kacamata klien, jadi tidak serta-merta semuanya diputuskan oleh perawat atau dari kacamata perawat saja, akan tetapi kita harus melihat juga dari kacamata klien. Kemudian menerima klien apa adanya, kemudian sensitif terhadap perasaan klien, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien atau diri perawat sendiri. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana sih proses agar kita tidak terpengaruh oleh masa lalu klien yang mungkin mantan kita dan lain sebagainya. Ini kita akan bahas. Oke, next. Nah, baik, yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu sangat penting karena tanpa ada kejujuran mustahil bisa terbina hubungan saling percaya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kita harus saling terbuka, harus saling jujur, sehingga apa yang dirasakan oleh pasien itu bisa terkaji lebih dalam oleh perawat. Seseorang akan menaruh rasa percaya pada lawan bicara yang terbuka dan mempunyai respon yang tidak dibuat-buat. Nah, itu yang tadi menjadi kunci utama dalam proses kejujuran ini. Jadi harus dari hati seperti itu, tidak dibuat-buat. Oke. Sebaliknya, ia akan berhati-hati pada lawan bicara yang terlalu halus sehingga sering menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya dengan kata-kata atau sikapnya yang tidak jujur. Nah, ini yang penting atau perlu dipelajari bahwa apa yang disampaikan oleh klien itu apakah suatu kejujuran atau suatu kebohongan di mana dia menutupi sesuatu misalkan. Nah, kita harus mengkaji lebih dalam apa yang dirasakan oleh klien. Oke, kemudian sangat penting bagi perawat untuk menjaga kejujuran saat berkomunikasi dengan klien, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka klien akan menarik diri, merasa dibohongi, ataupun membenci perawat, dan bisa juga berpura-pura patuh kepada perawat. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya, apalagi kalau merawat pasien jiwa. Oke, jadi dia bersifat manipulatif, jadi dia bersifat hal-hal yang dia bisa merusak ataupun hal-hal yang dia itu bisa merubah pasien satu dengan yang lain sehingga nanti komunikasi terapeutik itu tidak terjalin dengan baik. Seperti itu ya. Baik, jadi kejujuran itu penting dalam proses komunikasi terapeutik. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah tidak membingungkan dan cukup ekspresif, yaitu dalam berkomunikasi dengan klien, perawat sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh klien dan tidak membuat kalimat yang berbelit-belit.
Jadi to the point, kemudian tidak membuat bahasa medis itu diberikan kepada awam. Jadi dalam berkata-kata itu lihat juga pasiennya seperti apa. Kalau memang pendidikannya tinggi dan lain sebagainya dan paham, silakan lakukan dengan komunikasi yang jelas seperti itu. Akan tapi kalau memang pendidikannya rendah misalkan dan belum paham dan lain sebagainya, lakukan dengan bahasa awam. Oke. Kemudian komunikasi nonverbal perawat harus cukup ekspresif dan sesuai dengan verbalnya karena ketidaksesuaian akan menimbulkan kebingungan pada klien. Jadi harus ada kesesuaian antara verbal kita dan nonverbal. Jadi saling mendukung seperti itu. Baik, next. Nah, baik, ini adalah bersikap positif. Ini cukup jelas ya, bersikap positif itu terhadap apa saja yang dikatakan dan disampaikan lewat komunikasi nonverbal sangat penting, baik dalam membina hubungan saling percaya maupun dalam membuat rencana tindakan bersama klien. Selain itu, bersikap positif ditujukan dengan bersikap hangat, penuh perhatian, dan penghargaan terhadap klien. Untuk mencapai kehangatan dan ketulusan dalam hubungan yang terapeutik tidak memerlukan kedekatan yang kuat atau ikatan tertentu di antara perawat dan klien, akan tetapi perlu penciptaan suasana yang dapat membuat klien itu merasa aman dan diterima dengan mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Nah, itu menjadi penting sehingga bersikap positif itu tidak hanya pada saat kita merasa negatif seperti itu, tapi perlu bersikap positif secara terus-menerus dan harus kita pegang bahwa kita itu positif seperti itu. Dalam artian positif itu yang baik-baik ya, bukan positif corona dan lain sebagainya. Oke, next. Ini adalah empati bukan simpati. Nah, ini cukup jelas ya, sikap empati itu sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan karena dengan sikap ini perawat akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan klien seperti yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien. Nah, empati ini itu saya tahu apa yang ibu rasakan, saya tahu kesedihan ibu, saya juga merasakan hal tersebut. Tapi kita tidak ikut menangis, kita tidak ikut bersedih terlalu dalam seperti itu. Oke. Nah, kalau ikut menangis dan lain sebagainya itu masuk ke simpati. Oke, dengan bersikap empati, perawat dapat memberikan alternatif pemecahan masalah karena eh, perawat tidak hanya merasakan permasalahan klien, tetapi juga tidak terlarut-larut dalam perasaan tersebut dan turut berupaya mencari penyelesaian masalah secara objektif. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa empati itu penting dilakukan oleh perawat agar perawat itu bisa merasakan apa yang klien rasakan dan klien itu bisa meningkatkan kepercayaan pada perawat. Oke, next. Dan dalam mampu melihat permasalahan dari kacamata klien, yang saya jelaskan bahwa setiap permasalahan itu tidak hanya dari kita saja, dari perawat, akan tetapi kita lihat permasalahan klien itu apa. Kita lihat dari kacamata klien, bermasalah di mana, kenapa, dan lain sebagainya. Nah, itu keterangannya bisa dibaca di sini dan perlu kita itu menjadi pendengar yang baik karena biasanya kan kita ngomong terus ya. Nah, di sini kita perlu pendengar yang baik sehingga permasalahan dari klien itu bisa kita dengarkan dan kita bisa memberikan pernyataan yang solutif seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah menerima klien apa adanya. Nah, dalam proses komunikasi terapeutik atau dalam proses helping relationship, di sini seorang penolong atau helper itu memiliki kemampuan untuk menerima klien apa adanya. Jadi seseorang merasa diterima, maka dia akan merasa aman dalam menjalin hubungan interpersonal. Jadi ini penting di sana. Oke, nilai yang diyakini atau diterapkan oleh perawat terhadap dirinya tidak dapat diterapkan pada klien apabila hal ini tidak terjadi seperti itu. Sehingga perlu adanya penerimaan dari klien yang apa adanya. Next. Nah, yang terakhir adalah sensitif terhadap perasaan klien. Jadi, seorang perawat harus mampu mengenali perasaan klien untuk dapat menciptakan hubungan terapeutik yang baik dan efektif dengan klien. Kemudian, dengan bersikap sensitif terhadap perasaan klien, perawat dapat terhindar dari
berkata atau melakukan hal-hal yang menyinggung privasi ataupun perasaan klien. Jadi kita harus terbuka, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien sehingga kita tidak menyakitinya. Oke, jadi harus sensitif terhadap perasaan klien. Next, yang terakhir adalah tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien ataupun diri perawat sendiri. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa perawat harus mampu memandang dan menghargai klien sebagai individu yang utuh. Ada pada saat ini, bukan ada pada masa lalunya. Sehingga juga mengacu pada perawat. Sehingga apa yang kita lihat itu yang saat ini, bukan yang dulu-dulu ataupun mungkin kita merawat pasien kita adalah mantan kita dan lain sebagainya, ya kita perlakukan bahwa dia adalah pasien kita, jadi harus terapeutik, harus saling helping relationship sehingga BHSP itu terjalin. Oke, next. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, saya akhiri untuk pertemuan video pada part 3 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.